Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurhasana, NIM 34021903009 dari kelas manajemen karyawan B. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas dan mempraktikkan berkaitan dengan aplikasi angsuran dan kelayakan bisnis seperti payback period dan average rate of return. Untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7, saya akan membahas dan mempraktikkan tentang analisis kelayakan bisnis yang selanjutnya, yaitu mengenai profitability index atau PI, break even point atau BEP, profitability ratio atau PR, dan benefit cost ratio BC. Untuk yang pertama, profitability index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Untuk rumusnya, profitability index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Sedangkan jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan atau tidak layak. Kemudian break even point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost. Oleh karena itu, BEP dapat pula diartikan kaitan antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang disyaratkan untuk mencapai profit tertentu, di mana total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kegunaan analisis BEP yaitu mengambil keputusan tentang produk baru dan menentukan berapa tingkat penjualan agar perusahaan memperoleh keuntungan. Kedua, meneliti pengaruh ekspansi terhadap operasional perusahaan, menganalisis akibat pergeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena dilakukan otomatisasi dengan peralatan mesin, dan membantu dalam menetapkan harga, pengendalian biaya, dan keputusan keuangan. Untuk rumus BEP yaitu ada 2, BEP unit dan BEP rupiah. Untuk BEP unit sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Untuk BEP rupiah rumusnya itu sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi price per unit. Selanjutnya, profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PR, earning power atau ROE, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian. Untuk rumus profitability ratio atau PR ada 4. Pertama, profit margin atau PM, yaitu sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%, di mana NOI yaitu net operating income atau laba bersih, sedangkan NS net sales atau penjualan. Yang kedua, earning power atau EP, sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%, di mana TA yaitu total aset. Untuk NOI-nya sama. Yang ketiga yaitu return on investment atau ROI. Rumusnya yaitu sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. NOI-nya sama laba bersih. TI-nya yaitu total investment atau total investasi. Yang keempat, rentabilitas modal sendiri, sama dengan EAT dibagi MS dikali 100%, di mana EAT adalah earning after tax atau laba setelah pajak, sedangkan MS-nya adalah modal sendiri.
Kemudian untuk benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio BCR merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan oleh karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ratio sama itu dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Untuk rumus benefit cost yaitu ada 2, benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Untuk benefit dan cost tetapnya rumusnya itu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Sedangkan benefit dan cost tidak tetap rumusnya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Selanjutnya saya akan langsung mencoba mempraktikannya pada Microsoft Excel. Di sini soalnya masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Mempertimbangkan mesin A dan mesin B dengan menganalisis mesin mana yang paling layak untuk dibeli. Dengan initial investment-nya di sini mesin A 28 juta dan mesin B 32 juta. Dan tingkat bunganya mesin A 15% sama. Untuk yang pertama yaitu mencari profitability index. Di sini ya. Sebenarnya saya sudah mengerjakan, tapi kita coba untuk mempraktikannya. Pertama, mencari cash inflow dulu, terus discount factor dan present value. Untuk cash inflow kita bisa langsung link aja dari PP yang sebelumnya karena sama. Di sini langsung aja sama dengan PP. Ini cash inflow 12, kemudian copy tarik ke bawah. Selanjutnya untuk mencari discount factor ada rumusnya yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga itu 15%, kemudian kita loop pangkat kurung tutup, kemudian pangkat n-nya di sini tahunnya ya. Kemudian tinggal masuk. Kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya untuk rumus present value yaitu ada sama dengan cash inflow dikali discount factor, kemudian tarik ke bawah. Nah, total present value-nya 47, kita 926, 781. Selanjutnya untuk mencari profitability index atau PI mesin A yaitu nilai aliran masuk dibagi nilai investasi, itu sama dengan ini dibagi nilai investasi. Nah, hasilnya 1,7 untuk mesin A. Kemudian untuk mesin B cash inflow-nya sama kayak mesin A ya, copy aja. Kemudian tarik ke bawah. Untuk discount factor-nya sama ya, 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunganya, kemudian kita loop ya, pangkat
balik ke bawah. Untuk present value-nya sama dengan cash inflow dikali discount factor. Kemudian balik ke bawah. Total present value-nya adalah 40.643.281. Nah, di sini ada nilai sisa 5 tahun ke depannya, yaitu 10 juta. Kemudian untuk profitability index-nya kita hitung ya, dengan ini nilai aliran masuknya dibagi nilai investasi. Hasilnya 1,27. Maka kita ambil kesimpulan pada profitability index analisanya jatuh kepada mesin A karena lebih besar dan layak untuk dibeli. Untuk yang selanjutnya soal untuk BEP atau break even point. Di sini ada soal seperti ini. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 piece dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Analisis BEP pendekatannya. Pertama kita cari dulu jumlah produksinya. Jumlah produksinya di sini sudah ada ya, 20.000. Kemudian harga jual per unitnya yaitu 250. Jadi total penjualannya yaitu dengan jumlah produksi dikali harga jual per unit. Total penjualannya jadi 5 juta. Kemudian biaya tetapnya di sini ada 2 juta ya. Ya, 2 juta. Dimana di sini biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tak berubah terlepas dari output yang dihasilkan usaha tersebut. Sedangkan biaya variabel per unit yaitu biaya ini dapat bervariasi jumlahnya karena bergantung pada jumlah output yang dihasilkan serta faktor-faktor lain. Biaya variabel akan ikut berubah ketika tingkat aktivitas usaha meningkat atau menurun. Kemudian untuk total biaya variabel ini ya, ada 2.500.000. Kemudian biaya variabel per unitnya 125. Dan biaya variabel dibanding dengan penjualan harusnya itu sama dengan biaya variabel per unit. Ini biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Dibagi harga jual per unit. Hasilnya 0,50. Selanjutnya untuk BEP dalam unit rumusnya yaitu sama dengan di sini ada ya BEP unit dengan fixed cost. Di sini fixed costnya biaya tetap 2.500 dibagi ya C6 price per unit, jual per unit dikurangi variable cost. Variable costnya di sini ya, kurung. Nah, hasilnya 16.000. Di sini 16.000 itu artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada produksi sampai 16.000
rumusnya ya, sama dengan fixed cost-nya dibagi kurung 1 dikurangi variable cost dibagi price per unit untuk kurung juta. Nah, hasilnya 4 juta ya, yang artinya di sini yaitu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Untuk yang selanjutnya, profitability ratio atau PR. Sebenarnya di sini saya sudah mengerjakan ya, tapi di sini saya akan mencoba mengerjakannya lagi untuk persatu ya. Untuk yang pertama, profit margin. Di sini sudah ada soalnya ya. PT Nisrina Sidikin Alia punya data sebagai berikut. Di sini analisisnya langsung aja ya. Ketik ya. Dari diketahui NOI atau net operating income-nya atau laba bersih untuk tahun 2011 yaitu 4 juta. Kemudian NS-nya atau net sales penjualan tahun 2011 yaitu 24 juta. Jadi untuk selanjutnya profit marginnya, margin tahun 2011 itu rumusnya sama dengan NOI dibagi sama dengan 44 NOI dibagi S tutup dikali 100%. Hasilnya 16,7 ya marginnya. Artinya profit margin yang didapatkan PT Nisrina Sidikin Alia adalah 16,7%. Kemudian yang kedua, earning power atau EP dengan soal PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. Di sini NOI-nya sudah diketahui ya sebesar 4 juta. Langsung ya. NOI tahun 2011. Kemudian TA atau total asetnya tahun 2011 yaitu 15 juta. Kemudian kita langsung cari aja earning power-nya ya. Power EP tahun 2011. Itu rumusnya sama dengan NOI dibagi TA untuk dikali 100%. Hasilnya di sini 26,7. Ya. Kita sampaikan aja ya. Power yang apa? 6,7%. Ya. Kemudian yang ketiga, return on investment atau ROI dengan soal CP Keisha mempunyai data sebagai berikut. Di sini NOI dan TI atau total investment tahun 2011-nya sudah diketahui ya. Maka langsung aja kita ketik di sini di analisisnya NOI
di tahun 2011, yaitu 4 juta. Kemudian lagi tahun 2011 yaitu 12 juta ya. Kemudian ada cost of capital atau COC ya. Di sini cost of capital yaitu sebesar 20%. Kita untuk mencari ROI-nya di sini yaitu dengan rumus dengan dibagi TI kemudian dikali 100%. Hasilnya di sini 33%. Nah, di sini COC-nya kan adalah 20%. Jadi apabila hasilnya di atas 20%, berarti layak, dan apabila di bawah 20% berarti tidak layak karena hasilnya 33%, maka artinya di sini dengan hasil maka ROI-nya dinyatakan layak. Rumusnya sama dengan if besar dari Untuk yang keempat yaitu rentabilitas modal sendiri. Ya, sebelum itu di sini kita harus mencari EAT. Ini dulu ya, langsung aja di sini sudah diketahui ya. Intinya yaitu 10%. Kemudian sebesar 5%. Dan pajaknya 10%. Kemudian kita mencari ada sama NP atau NOI ya. Dikurangi dikali bunga ditambah NP dikali pajak. Untuk hasilnya tidak pada EAT-nya 8 juta. Di sini terus ya modal sendiri tahun 2011. Di sini ada modalnya 20 juta ya. Kemudian kita cari rentabilitas modal sendirinya ya. Itu rumusnya sama dengan EAT dibagi MS-nya ya, modal sendiri dikali 100%. Hasilnya 42,5%. Artinya ya, yaitu di sini gaji, rentabilitas modal sendiri PD di Santosa adalah sebesar 42,5%. Untuk selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Di sini benefit cost ada
dan ada yang tidak tetap ya. Pertama kita coba menghitung benefit cost tetapnya dulu ya. Ini langsung aja ya, di soal udah diketahui investmentnya adalah 1 miliar. Nah untuk rate-nya atau bunga banknya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta, benefit per tahunnya yaitu 126 juta. Kemudian kita cari dulu total biaya tahunannya ya. Di sini ada rumusnya ya, sama dengan investasi dikali bunga bank ditambah investasi dikurangi investasi dikali nilai residu, kemudian dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, hasilnya 100 juta ya. Kemudian kita cari benefit cost ratio ya. Dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Hasilnya 10,6. Sini hasilnya ketentuannya ya udah, kalau nilainya kurang dari 1 maka proyek itu tidak ekonomis, kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible, kalau diisi rasio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Di sini artinya jadi proyek pengairan tersebut feasible ya, karena nilainya lebih besar dari 1, itu 1,26. Nah, atau di sini kita bisa menggunakan if. Nah, itu sama dengan if kita isi hasilnya kurang dari 1 di tidak ekonomis, karena if hasilnya sama ya, feasible-nya. Jadi benefit cost ratio tetap pada proyek pengairan ini feasible atau layak karena nilai base ratio-nya yaitu 1,26, yaitu lebih dari 1. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk base tidak tetap ya. Untuk analisis di sini tahun pertama nilainya boleh diketahui ya, langsung saja. Untuk tahun pertama initial investment-nya di sini 1 miliar ya. Dan proyeknya bunganya untuk tahun pertama 5%. Kemudian nilai residunya di sini 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta ya. Benefit per tahunnya 120. Dan kita hitung total biaya tahunannya ya. Dulu dengan investasi dikali bunga ditambah investasi dikurangi investasi dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Ini hasilnya 1 juta ya. Kemudian base ratio-nya untuk tahun pertama itu bisa sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunannya. Nah, hasilnya di sini 1,26 ya. Artinya proyek
sini karena nilainya lebih dari 1 ya, yaitu 1,26. Selanjutnya seperti tadi ya, di sini bisa pakai if. Kemudian if minta hasilnya kurang dari 1 sama if lebih dari 1 dengan is equal ya. Sini hasilnya visible ya, layak. Kemudian untuk analisis tahun kedua, nah, sini nilai investmentnya sama ya, 1 miliar, rate bunganya 6%, nilai residunya 10%, depresiasinya sama 30, biaya operasionalnya 20 juta, benefit per tahunnya 126 juta. Oke, total biaya tahunan ya, sama dengan investasi dikali bunga bank ditambah investasi dikurangi buka investasi dikali residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, ini hasilnya 110 juta. Nah, kemudian untuk biasanya untuk tahun kedua itu sama dengan benefit per tahunnya dibagi total biaya tahunan. Hasilnya 1,145. Nah, ini artinya proyek pembayaran tahun kedua visible ya, karena hasilnya nilainya di atas 1, yaitu 1,145. Nah, selanjutnya sama seperti tadi bisa pakai if juga ya, sama dengan if turun buka bisa hasilnya kurang dari 1 titik tidak ekonomis if bisa rasio lebih dari 1 residu kemudian titik koma lagi sama dengan 1 marginal. Nah, di sini hasilnya visible ya sama. Selanjutnya untuk analisis tahun ketiga ya, di sini nilainya investmentnya sama 1 miliar, bisa ya, bunganya 8%, nilai residunya 10 sama depresiasinya 30, biaya operasional 20 juta, benefit per tahunnya 125 juta ya. Kemudian kita hitung total biaya tahunannya, investasi dikali bunga bank ditambah investasi dikurangi investasi dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, hasilnya 130 juta ya. Kemudian cari base rasionya, itu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Hasilnya di sini 0,969. Maka artinya di sini proyek pembayaran untuk tahun ketiga tidak layak karena nilainya kurang dari 1, itu 0,969. Selanjutnya mencari benefit if membuka sama ya kayak tadi rumusnya
kurang dari 1 lebih besar dari 1 fleksibel if sama dengan 1 marginal. Nah, kan tidak ya hasilnya. Jadi, dicukupkan sekian pemaparan tugas kali ini, pertemuan ke-7, tugas terakhir ya sebelum UTS. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.